Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, jamaah ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus kepada Bapak Dani dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, istiqomahkan dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis yang mulia, majelis yang pastinya akan mendapatkan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, jangankan yang niat ngaji. Ketika Nabi SAW beliau membuat majelis, tiba-tiba ada orang yang sedang melakukan safar, istirahat di depan majelisnya Nabi, nggak niat ngaji, di depan majelisnya Nabi. Kemudian mereka pergi kembali, kata Nabi, dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Itu orang yang tadi tuh, yang istirahat sebentar kita lagi ngaji, Allah ampunkan dosa-dosanya karena barokahnya kita ngaji. Itu gimana kalau yang serius niat ngaji? Maka Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia itu tidak lepas dari perasaan-perasaan yang membuat amal kita menjadi rusak. Amal menjadi rusak itu disebabkan banyak faktor. Karena kalau kita di dalam hati mempunyai penyakit-penyakit yang merusak amal, maka banyaknya amal kita ini terhitung sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penyakit hati dalam Islam dapat membawa kepada kekufuran. Penyakit hati di dalam Islam itu bisa menjadikan seseorang itu kufur. Dan penyakit hati itu disebabkan faktor pertamanya adalah karena lemahnya iman. Lemah iman itu karena kurangnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Coba kita perhatikan, kalau kita ini dalam satu pekan tidak ngaji, tidak kumpul dengan orang-orang soleh, maka itu iman tuh bisa turun tuh. Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirrah summa fatrah. Setiap amal yang dikerjakan anak Adam itu kadang ada naik, kadang ada turunnya. Famangkana, barang siapa, famangkana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Ketika dalam keadaan dia loyo amalnya dan dia masih dalam berbuat kebaikan, maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa man kanat fatratuhu ilal bid'ah faqad dhalla. Ketika pas Mas Haji Arifin kok amalnya lagi loyo,
tapi ditambah mengikuti hawa nafsunya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang tersesat. Jadi memang penyakit hati ini tidak bisa disembuhkan kecuali mengikuti ajaran apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyakit hati ini menggerogoti amal sekali, menggerogoti banget. Nah, di antara salah satu dari penyakit hati yang pertamanya adalah marah. Ya. Jadi penyakit hati yang pertama adalah marah. Sehingga Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan, innal ghadaba sya'latun narin. Sesungguhnya marah itu adalah percikan api neraka jahanam. Jadi kalau kita marah itu, kata Imam Ghazali, itu orang tuh kalau sudah marah maka nggak kekontrol, semuanya nggak kekontrol. Sehingga akan menjadikan orang yang mulia menjadi hina, orang yang hina tambah hina. Makanya di antara sifatnya orang beriman itu Allah mengatakan wal kadzibinal ghaidho, mampu menahan amarahnya. Nabi SAW bersabda, laisas syadidu bisur'ah, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu bukan mereka yang badannya besar. Yang kuat itu bukan mereka yang bisa mengangkat benda-benda yang berat. Bukan. Tapi orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan amarahnya, ya, yang mampu menahan amarahnya dan padahal dia berhak marah. Itu kata Nabi. Ya. Padahal dia berhak marah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab, fa innal ghadaba yufsidul iman. Hai Muawiyah, jauhkanlah oleh kamu rasa marah, karena sesungguhnya marah itu akan merusak iman kamu. Iman itu kan letaknya di dalam hati. Iman itu letaknya di dalam hati. Makanya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada pembahasan kitab Dzammil Ghadab wal Hiqdi wal Hasad. Bab menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang suka marah. Iktabasat min narillahi al-muqadah. Dan marah itu termasuk bagian dari pancaran nerakanya Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an, idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Nah, di antara sifatnya orang kafir itu dia suka marah yang berlebihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sakinah, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketenangan dalam hatinya setiap orang beriman. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan begini, orang tuh kalau mampu menahan amarahnya, nanti di yaumil mahsyar akan ada panggilan kepadanya, dia akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Bisa menahan amarah nih. Ya, kalau kita bisa menahan amarah, maka akan ada panggilan di mahsyar nanti, kata Nabi, dia akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Kemudian Sayyidina Ja'far Ridwanullah, beliau mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah pangkal dari segala keburukan. Kok bisa sih? Ya karena orang tuh kalau marah akalnya hilang. Ya. Orang tuh kalau dia marah, maka akalnya tuh akan hilang. Akan hilang sepertiga dari akalnya itu, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang dia sendiri padahal dia sendiri nggak ngerti itu kalau dia marah itu. Makanya senantiasa kita harus bisa menahan amarah kita.
Tapi kadang-kadang kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan wajib marah. Ketika kapan? Ketika agama kita yang dihinakan. Tapi kalau urusan pribadi mah aman aja. Tapi kalau urusan agama, nah itu jangan diem. Ya, jangan diem. Makanya Nabi itu kalau urusan pribadi mau diomongin kayak apapun, dicela kayak apapun, Nabi itu tetap santai. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini sifatnya Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi itu pernah satu masa nih, Nabi itu banyak banget lah, pokoknya cerita-cerita Nabi itu dihinakan tuh banyak sekali. Ya, kalau diceritakan pada malam ini tuh nggak mungkin cukup kita sampai besok pagi itu. Ini salah satu dari banyak ceritanya Nabi itu. Nabi SAW itu dulu kalau mau berangkat sholat, ada nenek-nenek tua, ada nenek-nenek yang senantiasa menunggu di depan rumahnya. Kalau Nabi lewat depan rumahnya, dia akan ngeludahin itu. Beberapa masa Nabi enggak, kok ini nenek-nenek kemana ini? Ditunggu coba 3 hari, 1 hari enggak ada yang ngeludahin. Biasanya kan Muhammad lewat, dia udah nyimpen, udah simpen hujan ya. Allahumma sahiban nafi'ah. Ya kayak gitu. Ya, terus hari kedua juga sama, hari ketiga sama. Maka ada yang Rasulullah tanya sama seorang, si nenek yang biasa suka di sini mana ya? Oh lagi sakit ya Rasulullah. Dijenguk sama Nabi coba. Nah, kalau kita mampus kalau kita itu. Makanya Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, ceritakan kepada kami akhlaknya Nabi. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Top pokoknya Nabi itu. Ya, tapi kalau urusan agama yang disenggol, wah Nabi nggak tinggal diam. Ketika Nabi SAW dibohongin oleh satu kabilah, ya, dan semuanya orang-orang yang dikirim oleh Nabi 70 orang itu kalau nggak salah hafal Quran, para qurra atau para mufassirin itu ternyata dibunuh semua. Nabi SAW berdoa di setiap sholatnya, aqlil adadahum, farriq jam'ahum, syattid samlahum, hancurkan mereka, porak-porandakan mereka. Jadi ada waktu-waktu memang kita diwajibkan untuk marah. Tapi kalau urusan-urusan yang sekiranya masih hal-hal kecil, itu kita bisa tahan marah kita. Apalagi mungkin istri salah bikin makanan, itu nggak perlu dimarahin lah. Kasihan kan istri kalau dimarahin itu, apalagi sampai dicuekin, kasihan kan. Jangan sampai kita ini terlalu cuek dengan istri kita. Maka jadilah di rumah itu apa? Dohukan idza walaji, yang menyenangkan terhadap istrinya. Wa qala ba'dul ansor ra'sul hamki al-jihal hiddah. Sebagian orang-orang Ansor mengatakan puncak kebodohan adalah kemarahan. Ya, orang-orang bodoh, orang-orang Ansor, mereka mengatakan puncak kebodohan adalah timbulnya rasa marah yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad, ada 4 perkara yang menghilangkan kemuliaannya orang beriman. Ya, ada 4 perkara yang menghilangkan kemuliaannya orang beriman. Orang beriman itu mulia, tapi kemuliaan ini akan luntur, kemuliaan ini akan pudar ketika kita mengerjakan 4 hal. Nih, ingat-ingat nih, dicatat. Yang pertama adalah fal ghadabu yuzilul aql. Marah itu akan menghilangkan kemuliaan pertamanya orang beriman. Akan menghilangkan akal. Hati-hati nih. Karena marah itu datangnya dari
setan. Dan tadi Imam Ghazali mengatakan apa? Innal ghadaba sya'latun narin. Karena marah itu adalah percikan dari neraka jahanam. Maka perintahnya Nabi, orang tuh kalau marah, yang pertama, kalau dia belum bisa mengalahkan amarahnya, maka dia segera duduk. Masih marah, maka dia tidur miring. Masih marah, diambil wudu. Karena kan kita harus menyiram api yang ada dalam tubuh kita. Seperti itu. Maka yang menghilangkan kemuliaannya orang beriman, yang pertama adalah marah. Paham ya di sini ya? Yang pertama adalah marah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam fadilah sedekah itu pernah didatangin oleh orang Yahudi, dicaci maki, Abu Bakar kamu nih bla 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 bla. Maka Sayyidina Abu Bakar itu tersenyum mendoakan, Allahumma gfirlahu, maafkan dia ya Allah, berikan dia petunjuk ya Allah. Besoknya ketemu dimarahin lagi, emosi, lu juga sama bangke gitu kan. Mungkin begitu kali ya. Tapi nggak mungkin Sayyidina Abu Bakar begitu, nggak mungkin. Pokoknya artinya Sayyidina Abu Bakar membalas marahnya orang yang marahin beliau. Maka Nabi tinggalkan. Dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar, fadilah sedekah ini. Kenapa engkau tinggalkan aku ya Rasulullah? Kemarin kau nggak tinggalkan aku, engkau tersenyum kepada aku. Maka Rasulullah bersabda, kemarin ketika engkau dicaci maki, dimarahin, kau mendoakan, maka malaikat juga mendoakan diri kamu. Tapi kalau sekarang kau balas caci maki, kamu nggak ada bedanya sama dia. Ya, jadi orang tuh kalau dicaci maki, balas caci maki, ya sama-sama tukang caci maki. Orang tuh kalau diomongin, kok kita ngomongin lagi, ya podo wae. Sama juga kita namanya tukang gibah. Makanya Imam Syafi'i itu paling senang kalau ada orang yang nggak suka dengan beliau. Faqad asa ilaika utlikuka, katanya, atlakoka. Orang tuh kalau udah nggak senang sama kita, maka akan membebaskan apa yang ada jadi milik kita. Dia nggak bakal minjem duit, karena kan dia kan nggak senang sama kita, ya nggak? Waman asa ilaika faqad atlakoka. Orang tuh kalau nggak senang sama kita nggak mungkin dia pinjam uang. Orang gila aja namanya, udah nggak senang pinjam uang. Kemudian yang kedua adalah wal hasadu yaziluddin. Ya, hasad itu akan menghilangkan muroah, kemuliaan agama kita. Ini juga termasuk bagian dari penyakit hati ini, hati-hati ini, masya Allah. Ya, yaitu hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah, kata Imam Ghazali, al hasadu ayyatamanna zawalun ni'matu akhihi wa kauniha lahu duna, yaitu senang, ya, menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang diberikan nikmat. Itu hasad tuh. Ya. Kata Imam Ghazali, hasad itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah ahaduha karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'imi alaihi. Seneng kalau nikmatnya orang itu hilang. Hasad itu. Jadi kalau misalnya Pak Dani dapat nikmat dari Allah, kuku kapan ya nikmatnya Pak Dani ini hilang gitu. Nah, itu hasad yang pertama itu. Ya. Terus yang kedua adalah wasanihima adamu mahabbati zawaliha wa tamanna mislaha. Benar-benar pengennya itu udah nikmatnya hilang dan orang itu celaka. Itu udah parah sih kalau hati kayak gitu tuh. Pokoknya jangan nikah sama dia. Kalau nikah sama dia tuh nanti pokoknya bahaya dah. Apa? Sengsara 7 turunan. Dia mah belum punya kerjaan gitu kan. Ya Allah. Ya, dulu ada teman saya datang ke saya gitu. Tahun 2004 tahun lalu lah. Ustaz, aneh mau nikah nih, tapi belum ada kerjaan. Antum kayak nggak punya Tuhan aja. Iya.
Alhamdulillah nikah sekarang tajir. Ya. Sebulan aja 2 kali berangkatnya ke Mekah Madinah. Ingat banget itu. Ngomongnya di mobil, nyupirin saya waktu itu. Mau kemana ya waktu itu ya? Mau ke Tengkleng kalau nggak salah itu. Karena mau nikah tapi takut banget ini. Takut ada apa sih? Ya kan? Anda belum punya kerjaan ini, ya Allah. Ente kan nggak punya Tuhan aja. Itu kayak gitu tuh orang kita tuh sekarang tuh kan mikirnya kan kayak gitu kan. Padahal ada seorang ulama mengatakan, la taskunul hikmatu qalban fihi salasu hisalin. Tidak akan masuk cahaya iman dalam hati kalau punya penyakit hati. Salah satunya adalah hamur rizki, ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wih, rezeki kita tuh sudah selesai. Kita tuh tinggal ngejalanin doang. Sudah tercatat qabla ayyahluqa bi alfaini amin, kata Nabi. 2000 tahun sebelum dunia ini jadi, rezekinya Pak Hendra tuh sudah kering. Matinya sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya yang akan dia makan berasa tuh berapa ton. Udah selesai, kenapa harus takut? Ini kadang-kadang teman-teman yang mau nikah mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak jadi urusan dia. Nanti kalau udah nikah makannya apa ya? Makan nasi dong bro. Ya, padahal Nabi mengatakan tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Menikahlah kamu dengan wanita pilihan kamu yang saleh. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rizki yang enggak disangka-sangka. Bagaimana ayatnya itu? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunul fuqara yughnihumullah. Kata Allah, menikahlah kamu. Ya, jadi nikah itu kan perintahnya Allah, teman-teman. Dan sunnahnya baginda Nabi. Gak mungkin kalau kita mengerjakan perintahnya Allah, sunnahnya Nabi, kok Allah kasih sengsara. Kalau hari ini kita melihat ada orang makin lama menikah, makin gak ada ketenangan dalam hidupnya, berarti jangan salahkan nikah. Dalam nikahnya ada yang salah. Gak mungkin dong Allah memerintahkan kepada kita untuk menikah, sementara di situ Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih solusi. Itu salah besar. Maka yang pertama, kalau mau nikah itu betul-betul niatnya karena Allah. Ini perintahnya Allah. Yang kedua, sunnahnya baginda Rasulullah. Nah, kalau ikut sunnah Nabi apa? Senengin Nabi. Di antara Nabi SAW mengatakan takhayyaru linutfikum. Kata Nabi, pilihlah calon-calon istri kalian, karena dia akan menjadi pabrik untuk anak-anak kalian. Jadi jangan dari TikTok kenalan nikah, dari Instagram kenalan nih nikah. Wah, ngawur. Jadi seperti itu. Pertama karena Allah, yang kedua ikut perintahnya Nabi. Kata Nabi, tazawwajul wadudal wadud fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dan tidak membatasi keturunan. Ingat-ingat nih kalimat saya nih. Kok sampai ke pernikahan emang pas banget ini, banyak yang datang sowan pengen nikah kemarin. Ya. Dan semuanya pusingnya satu, belum kerja. Pusingnya satu karena belum kerja. Kata Nabi apa? Menikahlah kamu dan tidak membatasi anak. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan bangga apabila umatku banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Artinya kalau kita membatasi keturunan, berarti kita berselisih paham dengan baginda Rasulullah. Kalau kita membatasi keturunan, artinya kita tidak sepaham dengan Nabi. Nabi pengennya punya umat banyak. Sementara kita membatasi hanya dua. Nauzubillah min zalik. Kembali. Ya. Maka yang kedua adalah yang akan menghancurkan kemuliaan Islam adalah hasad. Jadi hasad itu
Dalam riwayat hasad itu artinya adalah seneng kalau ngelihat nikmatnya orang lain tuh hilang, tuh hasad tuh kayak gitu. Ya kalau orang Jakarta bilang mas syirik, betul ya. Padahal kan hasad di syirik itu kan jauh sekali gitu kan. Iya, syirik itu kan menyekutukan Allah, iya kan. Nah, ini dibilang hasad, tapi lu syirik aja lo gitu. Ya, tapi kan itu kan beda bahasa aja. Tapi memang hasad itu betul-betul merusak seluruh amal. Nabi SAW mengatakan, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narol hatab. Sesungguhnya hasad akan merusak seluruh kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Itu kalau udah ada kayu bakar kemudian dimasukin ke dalam tungku, nah itu udah nggak akan ada sisa, debu aja udah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita segala-galanya itu berbuat kebaikan, kalau ada hasad maka hilang semuanya. Bahkan wa minal athari qaulu ba'dus salaf, di dalam riwayat sebagian salaf mengatakan inna awwala khoti'atin kanat hiya al-hasad. Tuh. Jadi Qodani, keburukan pertama yang dimulai, keburukan pertama yang dibuat oleh makhluknya Allah adalah hasad. Siapakah makhluk Allah yang pertama kali hasad? Yaitu hasada iblis ila Adam. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, Allah menempatkan baginda Nabi Adam di surga. Allah menempatkan iblis di surga. Allah menempatkan malaikat-malaikat di surga. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam yang tidak Allah berikan kemuliaan tersebut kepada makhluk-makhluk yang lain. Apa tuh kemuliaannya? Ilmu. Makanya Allah berfirman kepada semua makhluknya Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Aku berikan kemuliaan kepada Adam dan aku perintahkan kepada semua makhluk Allah untuk sujud kepada Adam. Yang sujud semua makhluk illa iblis aba wastakbar. Enggak mau saya sujud. Hasad dia sama Nabi Adam. Makanya kalau kata Maulana Sa'ad, saya pernah dengar bayan beliau, di surga tuh udah nggak ada lagi hasad. Di surga tuh udah nggak ada lagi hasad. Artinya kita sudah bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dengan amal-amal kita yang kita kerjakan. Jadi Allah hilangkan tuh rasa hasad itu. Ini ngeri banget ini ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yang merusak kemuliaan Islam adalah toma. Mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh kalau punya harapan kepada selain Allah, maka hilang kemuliaannya, rasa malunya hilang. Datang bawa proposal, minta-minta, aduh nauzubillah ya. Dan pasti orang tuh kalau minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ujung-ujungnya kecewa. Nggak mungkin nggak kecewa, pasti kecewa. Makanya kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, pernah aku berharap kepada selain Allah dan aku merasakan kecewanya sekali, dan dari situ aku nggak pernah lagi berharap kepada selain Allah. Ini orang pintar tuh kayak gini. Kalau kita udah kecewa, berharap lagi, ya kecewa lagi. Pokoknya tenang aja deh, nanti kalau proyek saya tembus aman 2,5%. Tetap jangan kalau Pak Awi itu kan itu khayalan gitu kan. Itu karena hatinya kotor juga Pak Awi, itu bahil begitu tuh. Bahil dan enggak mungkin. Itu tahu nggak jamaah Pak Awi itu kan, saya kan datang paginya
Udahlah Kiai 5% katanya. Berapa? 5% ya? Udah 5 kemarin kan 2,5. Udah 5% buat Ustaz gitu. Enggak Pawi, orang nggak ada duitnya juga. Diseriusin. Udah nggak apa-apa setengah aja deh kalau gitu. Yang ketiga apa? Yang merusak kemuliaan Islam adalah toma. Itu toma juga merusak hati. Ya, penyakit hati ini toma nih, nauzubillah min zalik. Orang tuh kalau udah toma pasti kecewa. Makanya Nabi diantara pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wal istighna'uhu anin nas wastighna'uhu anin nas. Ketahuilah kemuliaannya orang beriman itu terletak di waktu malamnya dan tidak butuhnya dia kepada manusia. Tidak butuhnya dia kepada manusia. Artinya nggak butuhnya dia kepada manusia, harapannya hanya Allah aja udah. Kalau dia punya sesuatu tuh Allah aja. Nggak pura-pura nanya. Tidak pura-pura Itu biasanya kukuh begitu tuh. Ya kan? Kukuh tuh biasanya nanya gitu kan. Biar dibeliin. Ini bagus nggak Kiai? Bagus kok. Oh, tapi Kiai kok nggak ada niat mau ngebeliin gitu. Dan hasad tuh merusak semua. Hasad, toma tuh betul-betul menghinakan kita. Ya, orang tuh kalau harapannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidupnya akan tentram. Dan orang tuh kalau toma, dia akan dikatakan sebagai orang yang rakus, walaupun dia adalah orang yang kaya. Bagaimana tuh dalam kitab Taurat? Di Naswalibat Kusataipan, al-harisu fakirun wa inkana malikat dunya. Orang yang rakus, orang yang toma itu akan terus dikatakan fakir walaupun dia adalah seorang raja dunia. Tapi wal qani'u muti'un wa inkana gimana coba? Wal qani'u ghaniyun wa inkana ja'ian. Orang tuh kalau qanaah, nggak toma, dia akan terlihat menjadi orang kaya walaupun dia nggak punya harta. Jadi kalau pengen lihat orang miskin atau orang kaya, lihat aja. Orang yang suka banyak mintanya sama selain makhluk, sama selain Allah, itu orang miskin tuh walaupun dia kaya. Tapi orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang nggak ada harapan. Ya kalau dia mampu beli. Jangan ceritanya kita pergi ke toko parfum. Saya beli sama kuku dianterin, tapi kuku cuma lihat-lihat doang tuh. Ini kira-kira dibeliin nggak ya sama kiai ya? Nah, itu bahaya itu. Walaupun kuku punya duit itu dia masuk kategori 2 penyakit itu. Yang pertama penyakit suh, yang kedua ya penyakit toma. Apa suh tuh? Pelit untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja pelit, apalagi untuk orang lain. Auzubillah min dzalik. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang merusak kemuliaan Islam adalah ghibah. Ghibah itu akan merusak amal-amal kebaikan kita. Wa qala Hasan Al-Basri mengatakan min alamatil muslim, di antara tanda muslim yang kuat supaya hati itu tidak berpenyakit adalah yang pertama kuwatu fi dinin, yaitu kuat dia dalam urusan agama. Wa hazbun fi layyinin, tegas dalam apa? Tegas dalam urusan agama. Jadi tegas kita, katakan yang hak. Makanya kata Nabi, qulil haq walau kana murran. Berkatalah yang hak walaupun itu pahit. Apalagi kalau seumpama kita
udah dibaikin sama orang itu gitu. Nah, dan dia buat kesalahan, susah tuh untuk berkata hak itu. Nanti akan ada cara-cara untuk membenarkan perkara yang batil jadinya. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga apa? Wa imanun fi yaqinin. Mempunyai iman dalam keyakinan. Ya, mempunyai iman dalam keyakinan. Ini kata Sayyidina Hasan Al-Basri nih, supaya penyakit hati itu hilang. Obatnya nih. Ya, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karyanya Imam Ghazali. Wa imanun fi yaqinin. Mempunyai iman dalam keyakinan yang kuat. Pokoknya semata-mata apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati kita. Yang kita masukkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sehingga para sahabat itu apapun keadaannya nggak goyah. Sayyidina Mus'ab bin Umair ketika beliau masuk Islam diusir oleh keluarganya, dikeluarkan dari kartu kakak keluarganya, ya, dari kartu keluarga, tetap beliau beristiqomah sungguh-sungguh mengikuti jalannya baginda Rasulullah. Sayyidina Bilal ibn Rabah diseret dengan kuda yang paling cepat di atas padang pasir, di bawah teriknya matahari, tetap punya keyakinan yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Yasir, ya, Sayyidina Amr bin Yasir, bapaknya dibunuh, ibunya ditombak kemaluannya. Tetap beliau masih berpegang teguh dengan keyakinannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya apa? Wa ilmun fi hilmin. Ilmu dengan kelembutan. Orang tuh kalau punya ilmu, maka dia akan gampang memaafkan. Hari ini kenapa orang gampang menyalahkan? Karena ilmunya kurang banyak. Ini cerita santri saya kemarin, hari Jumat. Emosi saya, dan saya tegaskan ini, ya, di Masjid Al-Uswah. Khutbah Jumat katanya mencela orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Dan ini kata santri saya nih. Santri saya tanya, Kiai, tadi khutbah Jumat di masjid bilang begini, orang yang berpuasa di bulan Rajab zong, nggak ada artinya katanya. Itu saya emosi banget itu. Mana panas ya kan, dari Pedongkelan ke sini. Nggak dengar ada kalimat kayak begitu. Itu hadisnya jangankan doib, mardud katanya, tertolak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum tahu nggak siapa yang khotibnya? Saya bilang, ya, antarin saya ke rumahnya. Loh, banyak. Memang Nabi tidak menyebutkan secara khusus. Tidak menyebutkan secara khusus, teman-teman. Tetapi Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Lah, bulan Muharram itu apa aja? Salah satu mutawalliyatun. Ada 3 bulan yang berurut-urut. Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya kan? Wahidun fardun kata Nabi. Yang satunya terpisah jauh. Fardun pakai dal bukan pakai dot. Yang satu terpisah jauh. Apa itu Rajab? Kenapa kalau seumpama dia tidak mau menggunakan hadis-hadis Rajab, nggak perlu disampaikan di khutbah Jumat. Kasihan santri-santri saya belum terjangan, kan santri-santri saya. Alhamdulillah mereka masih punya guru. Tapi kalau orang-orang awam coba yang ada di situ mendengarkan khutbah, orang kan jadinya salah paham. Ini gimana sih Ustadz ini ngomong boleh kita mengamalkan amalan di bulan Rajab ini begini coba. Apalagi dia bilang, ya pokoknya bid'ah terbesar itu puasa di bulan Rajab. Innalillahi. Kenapa harus sampaikan di khutbah Jumat?
Ya, kenapa harus sampaikan di khutbah Jumat? Kalau antum misalnya nggak setuju dengan amalan-amalan ya Rajab, nggak perlu disampaikan. Ya, Ustadz tadi Hidayat, Ustadz siapa yang itu? Omar itu, Ustadz Omar Mita begitu lembut dia menyampaikan keutamaan Rajab yang basicnya dia dan tidak maulid Nabi dan segala macam itu. Tapi begitu asik dia menyampaikan. Artinya umat ini jangan dibenturkan. Ya, jangan maka di sini penting. Makanya wa ilmun fi hilmin, ilmu itu kalau semakin banyak dia akan semakin menumbuhkan kelembutan. Ya. Makanya kata Sayyidina beliau seorang ulama mengatakan, Said Alwi Al-Maliki mengatakan, man kasura mutala'atuhu kasura afuhu. Barang siapa yang banyak bacanya, maka banyak gampang memaafkan. Oh, ini saya mah nggak setuju dengan ini, ya silakan. Tapi kan ada hadis-hadis yang masih bersandar dengan hadis sahih. Makanya belajar Tadribur Rawinya Imam Suyuti. Belajar dong Mustalahul Hadis. Ya. Ustaz Tolil belajar Mustalahul Hadis enggak? Hah? Belajar Mustalahul Hadis. Di situ dijelaskan tuh bolehnya kita menggunakan hadis-hadis dhaif. Dan hadis kan tingkatannya bukan hanya dhaif, sahih, hasan, banyak tingkatan hadis tuh Pak. Ada mursal, ada mu'an'an, ada munqati, ada matruk, ada mardud, ada dhaif, ada maudhu. Jangan sampai kita cuma taunya dhaif. Apalagi kalau itu tuh kelompok-kelompoknya Al-Ghazali katanya. Loh saya kelompoknya Al-Ghazali ini loh. Yang kita baca kitab Imam Ghazali ini, Mau'izatul Mu'minin. Iya. Kita kelompok Al-Ghazali bukan ini? Hah? Iya dong. Nah, siapa mereka? Menyalahkan Imam Ghazali. Imam Ghazali orang yang paling alim, disebut dengan Hujjatul Islam. Karyanya Ihya Ulumuddin dibaca di seluruh penjuru dunia, semua pesantren. Kok ada orang sekarang menyalahkan itu loh kelompoknya Ghazali tuh. Yang kelompok-kelompoknya Ghazali gimana ceritanya? Ini kita lagi dengar nasihatnya Imam Ghazali. Nih, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishqi bi syarhi Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kemudian apa lagi? Wa kaisun fi rifqin, yaitu cerdas dalam belas kasih. Nah, cerdas dalam belas kasih. Artinya gampang kita memaafkan. Nggak dikit-dikit kita menyalahkan orang. Ya. Oh, dia nggak sepaham dengan kita. Makanya kita tuh jangan merasa diri kita paling betul. Ingat dong perkataannya Sayyidina Ali. Yang tiga itu tuh berulang-ulang saya sampaikan di ngaji vlog. Sayyidina Ali mengatakan kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling baik dalam pandangan Allah. Wa kun indan nafsi syarron nas. Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan diri kamu sendiri. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah kamu orang yang biasa-biasa aja dalam pandangan orang lain. Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan madamal abdu, mana nih lupa saya, udah hafal. Madamal abdu yazunnu anna fil khalqi syarran minhu fahuwa mutakabbir au kama Abu Yazid Al-Bustami. Selama orang masih menyangka ada orang yang lebih buruk daripada dirinya, sungguh dia adalah orang yang paling sombong setelah iblis. Hati-hati coba. Madamal abdu yazunnu anna fil khalqi syarrum minhu fahuwa mutakabbir. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Selama masih ada orang yang menyangka kalau ada orang yang lebih buruk, artinya kan orang kayak gitu kan menyalahkan, gampang menyalahkan. Ada orang yang lebih buruk daripada dirinya, maka orang tersebut adalah orang yang paling sombong di dunia ini setelah iblis. Kadang-kadang kan kita kan dia mah nggak lebih baik daripada gua.
Ya Rob. Anak baru kemarin sorenya udah songong. Enak deh. Ya, kalau ngaji kitabnya Imam Ghazali itu enak, urusannya hati aja kan. Iya. Dan itu semua ada pada diri kita loh. Ngelihat orang tuh mandangnya tuh gitu ya. Songong banget sih baru kemarin sore juga. Ya Allah. Padahal orang ikhlas itu kata para ulama apa? Orang yang memandang lebih tua darinya, dia akan memandang amalnya lebih banyak. Memandang anak yang lebih muda daripadanya, dia akan mengatakan dosanya dia belum berbuat dosanya nggak sebanyak dosa saya. Kalau kita kan tua-tua masih aja lu maksiat, ingat mati. Lu mati mau kemana? Ya kan, kalau nggak ke neraka ya innalillahi. Ya. Ya Allah, ya Allah, hati-hati ya, masya Allah. Makanya teman-teman dijaga lisannya, dijaga. Ya kalau kita nggak sependapat dengan mereka, ya jangan disalahkan, ya kan? Oh, gayanya jamaah tabligh, dakwahnya seperti itu, ya udah. Jangan sampai jamaah tabligh merasa lebih baik juga daripada yang lain. Oh, gayanya NU begitu, kan sering saya sampaikan. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku semua akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggak mau. Kata Nabi di dalam riwayat hadis beliau mengatakan, "Ma min ummatin lupa lagi hadisnya ya Allah. Tidaklah umat-umat terdahulu sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Kecuali umatku akan semuanya masuk ke dalam surga." Kita tuh umat Nabi semuanya. Artinya lu mau kelompok kuning, mau kelompok merah, mau sorbana tingkat 7, ya kan, atau siwaknya kayak pentungan sapam, yang penting masih mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, ya, berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selesai, udah. Ya kan? Yang NU dengan gaya NU-nya, yang Muhammadiyah dengan gaya Muhammadiyahnya, yang jamaah tabligh dengan gaya jamaah tablighnya, yang persis. Yang penting sama-sama satu tujuan. Agama itu cuma satu, Pak, Islam. Ya, Islam. Yang lain tuh cuma wadah untuk bisa mengamalkan agama. Maka jadilah orang yang cerdas. Kamu agamanya apa? NU. Kapan NU jadi agama? Antum agamanya apa? Saya mah agamanya jamaah tabligh. Ya Allah, ya. Agama itu Islam. Cuman cabangannya banyak tuh. Cara mengamalkan agamanya wadahnya beda-beda. Ada wadahnya yang pakai panci. Tujuannya kita pengen ke Bandung deh. Kodanya naik apa? Pesawat, oke. Ustadz Kuku naik apa? Naik kereta Wus, oke. Mas Haji Arifin naik apa? Saya bawa mobil pribadi, oke. Ustadz Evan naik apa? Saya mah naik bis naik bis Prima Jasa, oke. Soalnya jalan kaki, tapi ketemu di mana? Ketemunya di gedung sate, kan penting nyampe. Kita kemana semuanya tujuan kita? Dapat ridho Allah. Mati mah bagaimana aja, penting Allah ridho. Mau mati di kamar mandi, kalau Allah ridho selamat udah. Mati di masjid, tapi Allah nggak ridho, buat apa? Dia keren loh, matinya di masjid, tapi lagi lihat TikTok begini. Mati. Innalillahi. Enggak, itu Allah nggak ridho. Itulah Ustadz Kuku matinya di WC. Tapi kata istrinya, saya bersaksi suami saya kalau masuk WC itu pasti baca doa. Iya. Ini di masjid teriak-teriakan. Dia matinya di masjid, tapi lagi jual beli. Kata Nabi apa? Doakan keburukan, bangkrut, ya. Kalau ada orang yang jual beli di dalam masjid, nggak apa-apa tuh doain tuh. Kalau ada transaksi di dalam masjid tuh kita doakan keburukan nggak apa-apa tuh. Karena nggak punya adab sama masjid. Baik ya. Terus yang selanjutnya adalah wa ya'ta'u fi haqqin, memberi di dalam haknya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan pemberian zakat. Ya. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan
idza ra'aita fi biladil muslimina faqiran fa'lam anna ghaniyan saraqa maluh. Apabila kamu melihat dalam satu negara masih banyak orang yang miskin, ketahuilah orang kaya ngambil maling haknya orang miskin. Bisa ya? Orang kaya ngambil haknya orang miskin? Bisa. Orang kaya, kata Maulana Sa'ad, beliau sampaikan ada dua kepastian waktu di Lampung. Kepastian yang pertama, orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, kepastian yang kedua, orang kaya mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan pemberiannya, nggak sesuai dengan penerimanya. Maka di sini yang selanjutnya adalah wa ya'tau fi haqqin, memberi di dalam hak-haknya. Ya. Nanti ini kan sebentar lagi zakat, panitia zakat nih, ya kan? Nah, panitia zakat tuh nggak dapat beras zakat. Emang mau makan beras zakat antum? Kata Nabi, beras zakat tuh ausahul mal, oli yang udah setahun gak diganti, kayak gitu tuh, harta paling kotor. Sehingga Nabi mengatakan, tidak pantas keluargaku mendapatkan harta zakat walaupun dia miskin. Jadi kalau mau ngasih ke para habaib itu jangan zakat, hadiah. Sama ustadz, apalagi guru, antum ngasih zakat, Ustadz nitat, harta kotor kayak gitu. Assalamualaikum, Ustadz Adut di mana? Di rumah. Nih aneh mau bayar zakat. Gue emang nggak terima zakat. Ente parah. Masa ngasih gurunya harta kotor, kan pelanggaran itu. Yang ngasih guru tuh yang bagus, yang mahal. Ini ngasih beras zakat. Udah gitu bari bansos lagi. Ada gambar presidennya dibawa ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita nih harus tahu, ya. Maka di sini saya pastikan teman-teman yang merasa mampu, yang bukan termasuk 8 golongan itu, nggak usah deh nerima. Ya, yang merasa, ya, ini panitia zakat tuh nggak dapat zakat loh. Secapek apapun dia, saya kukuh Bang Dikin, anak-anak Hawariyun tuh, udah saya sampaikan dari awal Ramadan, pokoknya antum kagak ada dapat, tapi kukuh pinter ngakalinnya. Perhatiin nih, ini caranya kukuh nih. 3,5 liter, 45 ribu, anggaplah ya, 3,5 45.000. Kalau ada yang gocap, ini boleh disedekahkan ke gocengnya. Buat apa? Infak aja udah. Oh ya udah nggak apa-apa, kan nggak mungkin bilang enggak dia. Iya, nanggung. Yang lebih enak lagi tuh kata kuku pas 100.000. 55 kan lumayan. Ini gimana 55? Kan Ramadan kan nuansanya nuansa kebaikan. Pinter banget kuku tuh. Ya udah deh Ustadz kuku nggak apa-apa, diinfakin aja. Dihitung dapat 3 juta ya kan ya. Bagi tuh ke panitia, itu kan keren kayak begitu. Bener, iyalah. Itu keren, artinya kita nggak ngambil haknya zakat. Itu kan kita ngambil dari infak, sedekahnya dia untuk orang zakat, untuk orang panitia sama sekali nggak itu. Itu cara pembenarannya kuku. Kata kuku, daripada saya makan harta zakat, mendingan diakalinnya begitu. Nih kelas siapa buat yang panitia yang infak, atau ngomong panitia ya? Buat kepan, kan kita kan beli kayak plastik dari situ ku ya, plastik, terus apa yang gituan beras itu apa namanya, serokannya beras itu dari situ. Dihitung berapa kok, ada berapa? Ya, alhamdulillah Kiai dapat 1,5 juta, ya udah bagi ya mente, lumayan kan. Bang Evan dapat 200. Iya. Ustadznya juga, kalau itu mah nggak apa-apa, ya kan? Itu mah nggak apa-apa. Nih Kiai ada sisa, ada 200.000 udah bagi-bagi aja. Makan baksonya si Inyong gitu. Itu boleh, kalau begitu boleh. Tapi kalau duit zakatnya nggak boleh. Yang 45 tadi, makanya Koko tuh pinter. Ada 3 kotak dia. 2 kotak. Kotak duit zakat,
kotak infak buat panitia. Kenceng kuku tuh, paling kenceng kuku kalau udah Ramadan. Makanya kuku tuh pulang kampungnya setelah 3 Syawal ya. Tanggal 1 Syawal jadi ustadz dadakan kuburan. Lumayan loh. Al-Fatihah. Makasih ya Kiai. 200. Udah jangan pulang deh. Antum datang aja ke sini nih, kalau nggak ke pasar darurat. Lumayan banget. Kober aku ya. Di kober. Modal peci hitam, sarung, sorban. Ya. Mau ziarah? Boleh Ustaz. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Kalau yang baca doanya panjang 2,5. Kalau begitu aman ya, Mas Jai, kalau begitu aman. Tapi kalau pakai uang zakat nggak aman. Kalau pakai uang zakat nggak aman, nggak boleh kita. Yang boleh tuh yang 8 kelompok itu aja pokoknya. Nah kita nih yang merasa terserah. Itu haknya kita. Kalau kita merasa itu haknya kita boleh minta. Misalnya datang, mana haknya saya? Nah, karena dia merasa dirinya nggak mampu. Minta aja kalau kita nggak dapat, karena itu haknya kita. Tapi kalau punya kontrakan 18 pintu, iya. Ini ada janda nih. Janda jangan dikasih kalau kaya. Jangan dikasih. Paham ya, insyaallah ya. Ada anak yatim nih, anak yatim ternyata ibunya kaya. Jangan dikasih juga. Anak yatim tuh nggak dapat zakat. Ya, anak yatim nggak dapat zakat. Yang dapat zakat pokoknya Allah katakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 kelompok itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qasdun fi ghani, yaitu sederhana walaupun tidak punya harta. Enggak usah pengen tampil beda. Ya, walaupun di tempat mertua biasa aja ente di depan abahku. Ya. Nyantai, sederhana walaupun tidak punya harta. Yang selanjutnya adalah watajammulun fi faqatin, yaitu berpenampilan baik walaupun kondisinya dalam keadaan kurang. Islam itu agama yang paling perfect. Ya, innallahal jamal yuhibbul jamil. Allah Subhanahu wa taala tuh indah, suka yang indah. Ini jadi orang Islam bayan ceramah tetapi pakai baju putih yang udah warna kuning. Rambutnya gondrong, kepalanya kecil, kan kayak toge. Innalillahi. Kayak cabai kalau enggak. Itu coba kita berpenampilan bagus, pakai minyak wangi. Ya, yang keren lah. Itu orang Islam tuh. Jangan pakai jubah, di sininya udah ada tangga. Ngeper. Gak boleh. Rapi coba. Kita ini kan punya muka dengan rambut kan sesuai. Ini jangan mukanya aneh, rambutnya gondrong keriting lagi. Itu kan bikin orang takut namanya kalau kayak gitu. Ya, pakai peci hitam tuh yang rapi. Ya, bukan berarti yang warna-warna itu paling mahal sih emang kalau gitu tuh. Kalau udah warnanya, kalau udah warna kemas-masan gitu tuh, udah peci keramat kalau kayak gitu tuh. Tapi saya nggak mau bawa tuh orang-orang kayak gitu tuh. Berpenampilan perfect, rapi, necis, keren, dan wangi, ya. Karena kita ini bawa misi agama. Kemudian yang selanjutnya adalah wasobrun fi syiddatin, sabar dalam keadaan yang amat sangat menyulitkan. Ini teman-teman yang ada di Sumatera ini, masya Allah. Sabar tuh pahalanya besar banget. La yaglibuhu al-ghadab, tidak kalah dengan kemarahan. Wala tajtama'u bihil hamiyah, dan tidak dihinakan dengan apa? Dengan ketamakan. Dirinya nggak hina dengan ketamakan, artinya nggak minta-minta dia itu. Ini obat-obat hati nih semuanya nih. Wala, kemudian menahan dirinya dari makan kenyang. Nah, kalau kita dikit-dikit makan. Kalau Rasulullah
Sayyidatuna Aisyah mengatakan, selama aku hidup bersama Nabi, aku tidak pernah melihat beliau makan lewat dari dua kali. Insya Allah nih wali-wali santri, setelah Syawal besok saya akan bikin program santri makan 2 kali, jam 10 pagi dengan jam 5 sore, biar ada mujahadah. Karena santri ini sudah enak semuanya, jadi tinggal mujahadahnya aja. Ya, baru dimusyawarahkan kemarin Ustaz Evan ya, baru dimusyawarahkan. Jadi wali-wali santri di sini biar tahu dulu ya. Ya, kalau Temboro makan tadinya 3 kali jadi 2 kali. Ya, Al-Bahjah Buya Yahya makan 2 kali. Supaya apa? Supaya semakin kosong perutnya, semakin masuk cahaya ilmu. Maka aslu kullil maradi syab'un, kata para ulama. Termasuk pangkal kebodohan adalah perut terlalu kenyang. Biasanya kan orang kenyang kan ngantuk, kayak kuku ngantukan gitu. Itu kuku si Nopal juga kalau subuh istighosan ngantuk dia. Gini nih. Sama kuku tuh kalau lagi baca Yasin. Ya Rob. Sebelum tidur dia kan makan pecel lele dulu. Termasuk bagian dari bid'ah kalau di fadilah sedekah, perut kenyang. Berat kan fadilah sedekah itu? Berarti kita bid'ah semua kita ini. Nabi itu makan al-asya qabla al-isya. Makan terakhir Nabi itu sebelum maghrib. Kalau kita makan, ya tapi ada waktu-waktunya. Ya insyaallah. Tapi belum dimusyawarahkan dengan yayasan. Cuman biasanya yayasan tuh manut apa kata pondok. Terus wala yastahiquhu hirsuhu, yaitu tidak ada niat buruk dalam hatinya. Ya. Tidak ada niat buruk dalam hatinya, Masya Allah. Fayang surul mazlum, senantiasa membantu orang yang zalim. Wa yarhamud dhaif, kemudian sayang terhadap orang yang lemah. Wala yabkhalu wala yubadzir, tidak bakhil dan tidak mubazir. Itu termasuk obat hati itu, tidak bakhil. Wala yubadzir dan tidak bazir. Wala yasrab, tidak israf. Mubazir itu membeli sesuatu yang padahal dia nggak mau beli, nggak butuh-butuh amat, mubazir namanya tuh. Biasanya kalau ada diskon-diskon kayak gitu kan tuh, ya kan, aturan nggak beli jadi pengen beli aja karena diskon itu. Akhir tahun, apa tuh kalau digabung Natal sama Tahun Baru? Nataru. Kemudian wala yakturu, tidak kikir. Apa bedanya dengan bakhil kikir tuh? Apa sih bedanya? Bakhil, itu Golkar katanya. Kacau ya. Ya, wala yakturu, tidak kikir. Coba apa sih perbedaan antara bakhil dengan kikir? Coba, nggak apa-apa, coba cari di AI. Pengen tahu perbedaan antara bakhil dengan kikir. Coba Buya Gifar, apa Ustaz Kuku? Bakhil istilah umum dari bahasa Arab yang artinya kikir atau pelit. Oh, sama aja berarti ya. Sama gitu. Enggak, tapi gini, di dalam bahasa Arab itu ada bakhil, bukan bahlil ya. Ada bakhil, bakhilun, ada apa kotrun. Ini bakhil pelit, ini kikir. Ini apa bedanya ya? Saya nggak bisa ngejelasin nih. Pokoknya intinya kita nggak boleh itulah, udah ya. Coba. Ya coba. Kalau bakhil itu nggak mau ngeluarin untuk hal-hal yang baik. Kalau bakhil tuh
nggak mengeluarkan terhadap di porsi-porsi yang diwajibkan. Oh iya. Terus? Kalau kikir nggak mau keluar aja. nggak mau keluarin sama sekali udah. Meskipun tuh nggak diwajibkan, nggak disyariatkan. Oh berarti kalau bakhil tuh masih rendah daripada kitrun ya? Karena dia ini kan yang wajib dia nggak mau keluarin. Iya, tapi dia sunnah, artinya dia tuh masih ada sedekahnya lah. Mungkin dia ngasih tapi di luar wajib. Tapi di luar wajib. Nah sementara kalau kitrun tadi walayak turu, betul-betul dia wajib aja nggak mau ya? Sedekah aja nggak mau dia. Ya Rob. Orang kayak gitu jangan ditemenin tuh kok. Terus yang terakhir yaghfiru idza zulim, memaafkan kalau dia dizolimi. Insyaallah. Salah satu min sifati ahlil jannah la tujadu illa fil karim, kata Nabi. Ada tiga kelompok penghuni surga, ada 3 sifat penghuni surga yang ada di dunia. Dan tidak ditemukan kecuali pada orang-orang yang baik, yang sempurna. Salah satunya adalah al-afu ala man zalamak, memaafkan terhadap orang yang berbuat waduh, ya itu alhamdulillah Buya Gifar tuh alafu ya aneh. Terus wa yafu anil jahil. Tidak mendebat orang yang bodoh. Jawaban buat orang yang jahil adalah diam. Itu jawabannya. Imam Malik pernah ditanya 43 pertanyaan. Nggak ada yang dijawab. Kata si bodoh tadi, katanya kamu seorang imam yang diakui oleh dunia, tapi satu jawaban aja nggak ada, satu pertanyaan nggak ada yang kamu jawab. Ya jawaban saya diam, karena berdebat dengan orang yang bodoh malah jadi bodoh. Iya. Kayak ada yang nanya waktu itu tuh, ya alhamdulillah mungkin semua udah tobat ya, mudah-mudahan ya. Temennya si Miftah Mesigit itu, kenapa kita harus nyembah Allah? Ya gue malas jawabnya lah. Dianya juga gak punya ilmu. Iya. Habis ngaji pula ya, Stefan ya? Oh ya, keluar 3 hari ya. Kenapa harus Islam? Pertanyaannya kenapa? Saya gak jauh sama sekali. Ngapain? Orang dia kosong. Kecuali dia orang pinter. Iya. Jadi kita aja kasih jawaban juga dia nggak ada berpikir, makanya diem aja udah. Maka di sini wayafu anil jahil, diam dari ocehannya orang-orang bego. Terus yang terakhir nih, wan nasu minhu fi rohoin, merasa senang terhadap semua makhluk Allah. Masya Allah. Itu kata Sayyidina Hasan al-Basri, termasuk salah satu obat dari penyakit hati. Nanti akan dihilangkan semuanya. Sebenarnya masih banyak ya penyakit-penyakit hati itu. Di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Ya, sebelum selesai diulangi dulu tuh. Ada banyak tadi tuh yang bertema-tema. Diulangi dua-dua, silakan. Tadi tuh 4 perkara yang menghilangkan kemuliaan orang beriman tuh.
Ingatnya dimakan doang ya. Gak apa-apa, masih nyantol ya. Dah cukup. Jazakumullah ahsanal jaza. Ustaz Fakih, ada berapa perkara yang menghilangkan kemuliaan orang beriman? Yang pertama, yang keempat Toma, Masya Allah. Ustaz Hikam, ya, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Muawiyah jangan marah karena marah akan ya Muawiyah la taghdab fa innal ghadaba yufsidul iman, karena marah akan merusak Siapa orang yang kuat dam menurut pandangan Nabi? Orang yang mampu menahan padahal dia mampu Apa balasan yang akan Allah berikan untuk orang yang mampu menahan amarahnya? Ustadz Khalil, ya surga apalagi. Di padang mahsyar akan dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Paham di sini insya Allah ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Apa pertanyaannya? Nggak ada. Saya pesen besok malam tidur ya, jangan melek. Karena besok malam tuh banyak kemaksiatan. Ya, tidur jauh lebih wajib daripada kita ngeliatin petasan yang nggak jelas. Ya, mendingan tidur. Tidurnya kita besok sama seperti dapat pahala kita sholat wajib. Kalau kita besok niat tidurnya supaya menghindar dari kelalaian pada malam itu, maka Allah akan berikan selama kita tidur terhitung seperti pahala sholat zuhur, asar, maghrib. Maka mendingan besok setelah sholat isya tidur. Ya, nggak usah ada bikin acara-acara tuh sampai jam 12 malam bakar-bakaran podo wae tuh kayak gitu. Ya, insyaallah mendingan tidur. Jaga iman. Insyaallah istighosah nggak apa-apa. Tapi setelah istighosah setengah 12 keluar. Ngapain kayak gitu. Mendingan tidur insyaallah ya. Santri-santri dijaga Ustaz Olil. Ya, tidur dipercepat ya. Nggak ada lagi lihat-lihat, pokoknya hening semuanya. Kalau bisa di dalam, sebagian di dalam yang tidurnya kalau cukup. Jadi nggak ada yang lihat suka. Ya namanya anak-anak kan suka aja ada yang iseng-iseng mah. Wah, ustadznya udah pada tidur, dia ngelihat nanti ke depan. Apalagi kan ini nggak dikunci dua pintu ini. Oh, ustadznya ngopi nanti. Apa Pak Misno? Tentang masalah membatasi anak tadi kan. Ya. Muhammad itu suka dengan banyaknya umat. Bagaimana dengan orang-orang dulu gitu kan ya? Mereka itu bahkan apakah lebih orang-orang dulu pantas dikatakan jahiliyah karena apa? Karena mereka itu belum turun wahyu dari Nabi Muhammad ya kan, sehingga mereka itu ingin punya anak tapi dibunuh duluan. Ya. Artinya Enggak. Mereka pengen punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan. Artinya begini maksudnya, kalau zaman sekarang sebelum lahir baik itu laki-laki atau perempuan kita nggak tahu, tapi sudah dibunuh duluan. Digugurkan. Nah sementara orang dulu dia udah lahir baru dibunuh. Karena memang dulu dikatakan pantas karena turun ayat itu. Nah sekarang apakah lebih jahilah
jahili lagi dibandingkan dulu, karena sekarang belum kelihatan sudah dulu. Sama-sama ngebunuh berarti kan, sama-sama dosa. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum. Hah? KB. Oh, KB gini. Perhatikan ini. KB itu kalau niatnya mencegah untuk tidak deket-deketan, itu nggak jadi masalah. Yang masalah itu dia KB tapi niatnya memutuskan supaya nggak punya anak. Dengan dia nggak punya alasan yang kuat, apalagi kalau alasannya takut nggak bisa dikasih makan, itu keliru. Tapi kalau aduh saya kayaknya 2 aja deh, karena pertama umur ya udah tua, saya sama sekali nggak ada takut sama rezeki, cuman takutnya itu nanti pendidikannya yang 2 aja, saya pengen jadi ini anak yang 2 ini nih, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau gue nggak pengen punya anak banyak, terus makannya gimana ya? Nanti gimana? Wah itu yang salah. Itu nggak boleh kayak begitu. Kalau KB aman, ya paham ya di sini insya Allah ya. Jadi jangan sampai ada niat ketakutan dengan rizki. Kalau sakit, udah tua, karena faktor yang lain itu aman. Ada alasan yang diterima dengan syariat. Siap, monggo Mas Haji. KB kan ada beberapa KB itu kan ada beberapa tipe yang dibolehkan di Islam. Yang tipenya apa tuh, hanya niatannya aja kayak tadi itu. Karena vasektomi, steril bagi baik. Semua dibolehkan selagi tidak menzolimi tubuhnya istri. Kalau dia merasa sakit nggak, ya haram jadinya, zolim berarti. Artinya kalau dia di situ nyamannya kayak dimasukin spiral, kan tuh katanya sakit tuh ya. Nah itu kalau dia merasa sakit, jadinya mendingan nggak usah gitu. Kalau memutus saluran itu Nah tadi niatnya tadi, kalau yang penting niatnya itu Mas Arifin. Kalau niatnya dia takut punya anak banyak karena sesuatu yang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, nggak baik. Itu bisa jadi haram. Tapi kalau niatnya saya usianya udah 34 tahun nih, kandungan udah lemah ya kan, atau suami saya juga udah nggak punya suami misalnya, atau bagaimana anak-anaknya ditinggalin gitu misalnya, suami saya udah lemah juga gitu, ya itu masih aman. Yang nggak boleh itu memutuskan karena ketakutan yang berlebihan itu loh, kayak nanti gimana, nanti seperti apa, itu tuh nggak boleh. Oke, aman. Paham di sini insyaallah? Cukup ya? Ada lagi nggak? Satu lagi? Aman? Dah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna li ihya'i lailatul qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila ahliha wa habbib salihi ahliha ilaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. وآل والإخوان
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحق صحبي عداد طش الصحبي والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.